Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah adik-adik, kembali lagi di acara Izahkid, generasi bangsa berakhlak mulia. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang karena karunia dan nikmatnya, alhamdulillah kita bisa kembali lagi bersua di acara kesayangan kita. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat yang senantiasa kita haturkan kepada beliau juga sampai kepada kerabat beliau, keluarga beliau, juga kepada murid beliau, yaitu sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, juga kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dengan baik hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik, di pembahasan awal insyaallah kita akan membahas terlebih dahulu doa-doa harian, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa tersebut adalah doa tatkala kita berkendaraan. Mengapa kita harus berdoa dalam setiap hal kita, bahkan dalam saat berkendaraan, tatkala kita akan berkendaraan? Mengapa? Jawabannya karena agama Islam telah mengatur semuanya, adik-adik. Telah mengatur semuanya. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, dengan doa tersebut kita berusaha mengikuti Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jawaban yang ketiga, dengan doa tersebut semoga perjalanan kita sampai ke tujuan dengan selamat, atau kita dihindarkan dari kemudaratan, kerusakan, kecelakaan dan lain-lain sebagainya. Nah, bagaimana sih doa tatkala kita berkendaraan? Sebagaimana yang mungkin sering kita ucapkan, atau di antara adik-adik ada yang sudah menghafal doa tersebut. Doa tersebut tatkala kita berkendaraan, kita naik kendaraan, baik motor, mobil maupun sepeda, kita mengucapkan Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu lafaznya adik-adik. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini adalah potongan ayat dalam Quran surah Az-Zukhruf, adik-adik. Jadi tatkala kita mengucapkan hal tersebut, mengucapkan doa ini tatkala berkendaraan, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah, yang dengan ini Allah mudahkan kita bisa menguasai kendaraan ini, yang sebelumnya kita nggak bisa menaiki sepeda, menaiki mobil, menaiki sepeda motor dan lain sebagainya, kendaraan yang sebelumnya nggak bisa. Tapi karena karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memuji, menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa menaiki kendaraan tersebut. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kendaraan, adik-adik, ada kuda, ada unta, dan hewan-hewan yang lainnya yang bisa menjadi sarana untuk berkendaraan. Mereka mengucapkan doa tersebut. Kita menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita tatkala berkendaraan. Makanya adik-adik, berusahalah untuk bisa menghafal doa ini. Bagi adik-adik yang belum hafal, berusahalah untuk bisa menghafal. Tidak apa-apa adik tulis di kertas,
tulis subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Seperti itu adik-adik. Kita tatkala naik kendaraan baru kita buka kertas tersebut, kita hafalkan. Masya Allah, kita hafalkan. Kita berharap supaya perjalanan kita selamat sampai tujuan, supaya perjalanan kita tidak mendapatkan mudarat, kecelakaan dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah hafal, catatan tersebut disimpan adik-adik. Masya Allah. Kalau kita sering naik kendaraan, ya, kemudian sering membaca doa tersebut, insya Allah lama-lama hafal adik-adik. Insya Allah lama-lama hafal doa tersebut. Insya Allah ta'ala. Dan kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha tatkala berkendaraan supaya bisa menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan orang lain. Jangan sampai tatkala kita berkendaraan kita celaka. Jangan sampai tatkala kita berkendaraan kita menyelakai orang lain. Bisa jadi seperti itu adik-adik. Bisa jadi tatkala tidak berdoa, lupa berdoa, Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita kecelakaan. Na'udzubillah, kita berlindung dari hal tersebut. Makanya kita dianjurkan untuk berdoa, memuji Allah, menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala ingin berkendaraan. Nah, bagi adik-adik yang belum hafal, silahkan adik-adik hafal doa tersebut dengan lafaz subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Semoga adik-adik dan juga semua yang beserta adik-adik dijaga kesehatannya oleh Allah tatkala berkendaraan. Selamat sampai tujuan tatkala berkendaraan. Tayyib adik-adik, itu pembukaan kita pada kesempatan kali ini. Tayyib, selanjutnya kita akan lanjutkan kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Ami fikir sebelumnya sudah menceritakan adik-adik bagaimana Nabi Musa kecilnya. Bagaimana beliau tatkala kecil. Beliau kecilnya itu diasuh oleh keluarga Fir'aun. Yang Fir'aun saat itu dia adalah raja dan mengakui kekuasaannya tidak ada tandingannya. Raja-raja yang lain di bawahnya itu tidak ada tandingannya. Dialah yang paling berkuasa. Bahkan dia membunuh para anak-anak laki-laki dari Bani Israel. Karena beliau khawatir nanti akan ada laki-laki dari Bani Israel yang melongserkan kekuasaan Fir'aun. Masya Allah, kekuasaan Fir'aun seperti tadi. Tapi Allah takdirkan Nabi Musa dari seorang Bani Israel besar di keluarga Fir'aun itu sendiri, besar di sana, di kerajaan tersebut. Dan akhirnya Musa yang kecil ini disusui oleh ibunya lagi, kembali ke ibunya. Karena Musa kecil tidak mau disusui oleh seorang selain ibunya. Setiap kali disusui oleh orang lain selain ibunya, beliau menangis. Musa yang kecil ini adik-adik. Sehingga dilakukanlah sayembara. Siapa yang bisa menyusui si Musa kecil ini? Tatkala menyusui, beliau diam. Akhirnya yang terpilih adalah ibunda Nabi Musa alaihissalam. Subhanallah. Tayyib adik-adik, hingga akhirnya Nabi Musa besar di sana, dewasa di sana. Dan Allah sebutkan, falamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan tatkala Nabi Musa sudah besar, sudah cukup umur dan akalnya sudah sempurna adik-adik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wastawa atainahu hukma wa ilma. Kami berikan beliau hikmah wa ilma, dan ilmu. Yang demikian itu wa kadzalika najzil muhsinin. Demikian itulah balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, Masya Allah. Kemudian Masya Allah, ini ada kisah yang sering mungkin dikisahkan tentang Nabi Musa. Jadi tatkala itu Nabi Musa dakhala al-Madinah, masuk ke suatu kota. Di suatu kota tersebut yang penduduknya itu ya lagi santai-santai, lagi tidak ada sesuatu yang rame gitu adik-adik. Kemudian didapati di situ ada
rajulaini yaqtatilan, dua orang lagi berselisih atau berkelahi, ya. Yang seorang dari golongan Bani Israel, yaitu kaumnya Nabi Musa, ya, kaumnya Nabi Musa, dan yang satunya lagi dari kaum Fir'aun, dari bangsawan, dari golongan mereka. Maka orang yang dari golongannya itu, golongannya si Nabi Musa atau dari Bani Israel, meminta pertolongan kepada Musa, meminta pertolongan supaya mengalahkan orang dari golongan Fir'aun. Jadi adik-adik, ada dua orang. Yang pertama dari Bani Israel, yang kedua dari kaumnya Fir'aun. Nah, mereka ini berselisih, dan tatkala itu Nabi Musa ada di hadapan mereka. Yang dari Bani Israel meminta pertolongan kepada Musa, tolong nih, kami lagi berselisih. Dan perselisihan yaqtatilani itu bukan berselisihan dengan percakapan adik-adik, tapi berselisih dengan fisik. Dengan fisik. Sehingga akhirnya Nabi Musa tanpa tanggung-tanggung memukul Bani Israel. Maaf adik-adik, memukul musuhnya Bani Israel, yaitu memusuh kaum Fir'aun. Satu orang yang dari kaum Fir'aun ini dipukul sama Nabi Musa, sekali pukulan. Maka akhirnya Nabi Musa pun meninjunya, dan ternyata satu pukulan tersebut berakibat fatal adik-adik. Kaum Fir'aun ini langsung meninggal, langsung mati adik-adik. Langsung mati, subhanallah. Saking kuatnya pukulan Nabi Musa. Padahal ini yang dilawan ini kaum Fir'aun loh. Mereka itu yang paling kuat. Adapun Bani Israel, mereka bawahan, mereka yang sering disuruh. Bani Israel ini suruh membangun, mereka jadi budak. Mereka disuruh membantu kerajaan, ya, seperti itu adik-adik. Tapi karena Nabi Musa ini sangat kuat adik-adik, sehingga satu pukulan pun bisa menyebabkan kaumnya Fir'aun ini langsung meninggal adik-adik. Meninggal di tempat, subhanallah. Lalu apa kata Nabi Musa? Qala hadza min amali syaitan. Nabi Musa menyesal adik-adik dan menyandarkan ini adalah perbuatan syaitan. Kemudian innahu aduun mudillun mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh, mudillun, yang menyesatkan, mubin, yang jelas, yang nyata. Di ayat-ayat yang lain Allah jelaskan bahwa syaitan itu aduun mubin, sangat sering adik-adik. Jadi Nabi Musa tidak menyandarkan perbuatan ini sudah jadi takdir ini sudah jadi kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, tidak. Tapi karena ini perbuatan buruk, Nabi Musa menyandarkan perbuatan ini adalah termasuk amalan syaitan, perbuatan syaitan adik-adik. Maka Nabi Musa menyesal dengan perbuatan tersebut. Masa gara-gara satu pukulan bisa menyebabkan kaum Fir'aun meninggal, mati. Dan itu tidak disengaja adik-adik. Kok bisa ya? Baru satu pukulan langsung meninggal. Subhanallah. Maka Nabi Musa pun beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa penjelasan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Apa firman Allah selanjutnya? Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lah. Masya Allah, innahu huwal ghafurur rahim. Nabi Musa mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi, wahai Rabbku, aku telah menganiaya diriku sendiri, aku telah menzalimi diriku sendiri. Menyesali perbuatan ini loh adik-adik, menyesali perbuatan beliau. Satu pukulan bisa menyebabkan seseorang meninggal, itu subhanallah, luar biasa. Apalagi ini nyawa seseorang. Beliau beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zalamtu nafsi faghfirli, ya Allah ampunilah aku ya Allah. Faghfirli. Lalu apa kata Allah? Faghfaralah. Allah pun mengampuni Nabi Musa. Innahu huwal ghafurur rahim. Kemudian Allah jelaskan, sesungguhnya Allah menjelaskan dirinya sendiri. Innahu huwal ghafur ar-rahim. Ghafur itu maha pengampun, ar-rahim maha penyayang adik-adik. Jadi nama Allah Al-Ghafur, maha pengampun, yang mengampuni, ar-rahim maha penyayang.
Kalau ada hamba-hambanya yang berbuat dosa, kemudian meminta kepada Allah, beristighfar, memohon ampun, Allah akan ampuni. Dan ketahuilah, Allah juga Ar-Rahim, Maha Penyayang. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala adik-adik berbuat dosa, tatkala kita berbuat dosa, ingat, masih ada pintu taubat. Masih bisa kita untuk melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segeralah beristighfar tatkala kita berbuat dosa. Sebagaimana Nabi Musa, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Kita jadi ingat dosa yang dilakukan Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam langsung mengakui dosanya. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berdua, Adam dan Hawa, berdoa, Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami ini sudah menzalimi diri kami sudah menyesal dengan perbuatan ini. Tatkala Nabi Adam dan Hawa memakan buah yang terlarang, mereka harus turun ke bumi. Mereka mengakui dosa tersebut, adik-adik. Mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik adik-adik, kita akan lanjutkan. Kemudian Nabi Musa juga berkata, wahai Rabbku, bima an'amta alayya, demi nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku, dengan nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku, aku sekali-kali tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. Itu yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa tatkala sudah membunuh kaum Fir'aun tadi, adik-adik, sudah jelas beliau sudah menyesal dan memohon ampun kepada Allah. Akan tetapi rasa takut itu masih ada. Karena yang dibunuh ini bukan orang biasa. Yang dibunuh ini kaum Fir'aun, kaum kerajaan. Maka beliau merasa takut, merasa khawatir dengan perbuatan yang telah dia lakukan. Merasa khawatir dengan yang telah dilakukan. Yang dibunuh ini adalah orang kerajaan, orang dari kaumnya Fir'aun yang menguasai daerah Mesir. Jadi seperti itu adik-adik tentang Nabi Musa tatkala meninju atau memukul kaumnya Fir'aun. Kita akan ambil beberapa pelajaran adik-adik. Yang pertama, bahwasanya Nabi Musa adalah orang yang kuat. Yang pertama adik-adik, Nabi Musa adalah Nabi yang kuat. Beliau alaihissalam memukul orang dengan sekali pukulan dan orang tersebut langsung meninggal. Subhanallah. Di kisah yang lain mungkin bisa kita kisahkan di pertemuan berikutnya adik-adik. Nabi Musa ini pernah mengangkat batu, yang batu tersebut biasanya dipikul oleh banyak orang. Subhanallah. Saking kuatnya Nabi Musa. Subhanallah. Itu yang pertama adik-adik. Pelajaran yang kedua atau faedah yang kedua adik-adik, tatkala kita tergelincir dalam perbuatan dosa, segeralah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Musa tadi, tatkala beliau sudah melakukan perbuatan dosa, beliau langsung mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Wahai Rabbku, aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku ya Allah. Ampunilah aku. Begitu pula nabi-nabi yang terdahulu adik-adik. Nabi Adam, qala rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seandainya engkau tidak mengampuni kami dan juga tidak merahmati kami, kemungkinan besar kami termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau ya Allah.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci engkau, aku termasuk orang-orang yang zalim. Aku termasuk orang-orang yang telah berbuat dosa. Mereka mengakui. Para nabi pernah terjatuh seperti itu adik-adik. Pernah berbuat salah sehingga mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang selanjutnya atau yang ketiga adik-adik, bahwa nama Allah Subhanahu wa taala ada Al-Ghafur, yaitu yang maha pengampun, dan Ar-Rahim, yaitu yang maha penyayang. Sehingga dengan nama Allah ini kita boleh berdoa dengan bertawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, engkau adalah Al-Ghafur, maka ampunilah aku. Ya Allah, engkau adalah Ar-Rahim, yang maha penyayang, maka sayangilah aku. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan bagi Allah punya nama-nama yang bagus, dan berdoalah dengan nama tersebut. Berdoalah dengan nama tersebut. Jadi kalau adik-adik tatkala kita berbuat dosa, kita ingat nama Allah Al-Ghafur. Kita sebut nama Allah Al-Ghafur. Kemudian tatkala kita dalam keadaan susah, kita ingat nama Allah Ar-Rahim, maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin membiarkan hambanya dalam keadaan sengsara, sedangkan dia punya nama Ar-Rahim yang maha penyayang. Tayyib adik-adik, ini saja faedah yang bisa kita ambil dari kisah tatkala Nabi Musa telah dewasa. Semoga bermanfaat buat adik-adik dan juga yang lainnya. Apa yang benar itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah buang jauh-jauh kesalahan tersebut. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Izzah TV, bersama membangun akhlak mulia. Program acara Izzah TV, manfaat tumbuhan Flora bagi Fauna, hewan, setiap yaitu Ahad sebagai pukul sumber energi 17 bagi waktu hewan Indonesia bagian untuk Barat. berkembang biak menjadi besar, teman-teman. Kajian ilmiah Kaum muslimin Kifayatul dan Muta'abbid kaum muslimat setiap Senin pukul yang mudah-mudahan 16.30 dirahmati waktu oleh Indonesia Allah bagian Barat. Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah bersama Alhamdulillah, Ustadz Said segala Abu puji Sufyan hanya LC milik Allah Hafizullah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memujinya. Kajian ilmiah Syarah Al-Arba'in An-Nawawi setiap Selasa pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah bersama Ustadz Abu Salma LC Hafizullah Ta'ala. Kajian ilmiah Kisah Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap Rabu pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah bersama Ustadz Agus Irawan Hafizullah Ta'ala. Raja Kisra. Dan Program Wirausaha Tirai Inspirasi berjalan 7 tahun dan bertahan sampai sekarang. setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pelanggan ya lumayan susah juga, apalagi menu mie kangkung ini. Kajian umum Allah ilmiah Subhanahu wa ta'ala setiap berfirman Jumat dalam surat pukul Al-Asr, 16.30 waktu Indonesia Wal-'asr. bagian Barat. Innal insana lafi husr. Insya Allah bersama Ustadz Haris Hafizullah Ta'ala. Wa tawasaw bil haq. Konsultasi Islami dari hati ke hati setiap hari Jumat malam Sabtu pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah bersama Ustadz Abu Salma LC Hafizullah Ta'ala. Khusus di sini Acara anak-anak Izzah Kids setiap yang Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah bersama Ustadz Haris dan Ustadz Abdul Qadir Hafizahumullah Ta'ala. Nah, adik-adik, Izzah Kids, generasi bangsa berakhlak mulia. Saksikan hanya di Izzah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'a ila ridwanih. Alhamdulillah adik-adik, kembali lagi di acara Izzah Kids Generasi Bangsa Berakhlak Mulia. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang karena karunia dan nikmatnya alhamdulillah kita bisa kembali lagi hadir menemani adik-adik di acara kesayangan kita. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga sholawat yang senantiasa kita ucapkan ini sampai kepada kerabat beliau, ahlul bait beliau, juga kepada murid beliau, yaitu sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga sampai kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dengan baik hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik, gimana kabarnya pada kesempatan kali ini? Semoga adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di segmen yang kedua kali ini, alhamdulillah kita sudah ditemani oleh Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir hafizahullahu taala. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat, Masya Allah. Sebelumnya kita off ya Ustadz, karena ada sesuatu udzur, Masya Allah. Jadi di pertemuan sebelumnya itu rekaman ulang Ustadz, Masya Allah. Dan alhamdulillah kali ini kita sudah bisa kembali lagi di sini, di studio kita. Ustadz kita sudah bisa menemani kita di acara kesayangan kita. Tayyib adik-adik, semoga adik-adik juga dalam keadaan sehat walafiat sebagaimana Ustadz Abdul Qadir dalam keadaan sehat walafiat. Dan di kesempatan yang kedua kali ini, atau di segmen yang kedua kali ini, kita insya Allah akan membaca Quran surah Al-Insyiqaq Ustaz. Insya Allah Quran surah Al-Insyiqaq. Jadi persiapkan adik-adik nanti mendengarkan bacaan Ustadz Abdul Qadir hafizahullahu ta'ala. Nah setelah itu barulah adik-adik boleh kami berikan kesempatan buat adik-adik untuk bisa menghubungi kami di nomor yang seperti biasa di 0821 8062 3333. Nah, nanti adik-adik bisa tuh baca di situ dan langsung dikoreksi sama Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir hafizahullahu taala. Tayyib, tanpa berlama-lama lagi, kita akan persilahkan Ustadz Abdul Qadir untuk membacakan Quran surah Al-Insyiqaq. Fayatafadhal Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق
لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Masya Allah, barakallahu fiik Ustadz atas bacaan Quran surah Al-Insyiqaq. Jazakumullahu khairan. Masya Allah, itu tadi adik-adik bacaan dari Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir hafizahullahu ta'ala. Masya Allah, bacaan yang begitu menyentuh hati. Tiba saatnya kami berikan kesempatan buat adik-adik. Sudah ada satu penelpon, kita angkat. Assalamualaikum. Ya, sudah tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dengan adik siapa di mana? Adik Razan. Razan. Masya Allah. Adik Razan tinggal di mana? Tinggal di Karawang, iya? Suaranya tinggal di terputus. Karawang, Masya Allah. Barakallahu fiik. Oke, adik Razan, kalau boleh tahu kelas berapa dan sekolah di mana? Kelas 3. Masya Allah, kelas 3. Di Al-Kausar. Al-Kausar, Masya Allah, barakallahu fiik. Kalau boleh tahu, adik Razan gimana kabarnya? Baik, Ustaz. Alhamdulillah, dalam keadaan baik. Semoga adik Razan dan juga keluarga yang ada di sana dalam keadaan baik, sehat walafiat, dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Oke, adik Razan, sudah siap baca Quran surah Al-Insyiqaqnya? Sudah, Ustaz. Insya Allah ya. Oke, kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna alayyahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasyaq latarkabunna tabaqan tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun
wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Masya Allah, barakallahu fiik buat adik Razan, Masya Allah. Gimana bacanya Ustaz? Ya, alhamdulillah dari bacaannya, dari suaranya bagus. Alhamdulillah, bagus ya Ustaz. Ya. Ada koreksi Ustaz? Ya, di sini mungkin dari cara wakaf ya, mungkin diperhatikan seperti ayat yang ke-6. Innaka kadih, kalau mau berhenti ya, jangan innaka kadihun. Iya, ya, wakaf atau ila rabbik sampai di situ berhenti. Iya, kemudian di situ ada ayat yang ke berapa tadi ya? 14. Ayat 14. Innahu dhanna allayyahur. Di sini ada nun mati bertemu dengan ini idgham bi gunnah ya. Harus kita dengung. Innahu dhanna allayyahur. Ya, di sini. Kemudian mungkin ada juga mungkin yang guna ya. Ini juga mungkin diperhatikan. Kemudian tadi latar kabun natobakon antobak. Di sini ya bagus, cuman terbalik kayaknya ya. Latar kabun natobakon antobak tadi kalau nggak salah dengar latar kabun antobak ya. Antobak. Insyaallah. Ya, di sini ya mungkin dilihat lagi ya, dilihat lagi mungkin barit apa ayatnya yang salah tadi. Mungkin sebenarnya betul ya, niat dia tadi baca itu, cuma mungkin karena terbalik ya. Iya. Nah, kalau dari bacaannya alhamdulillah bagus ya. Iya. Nah, di sini mungkin koreksi lagi. Koreksi Masya Allah. Tapi itu aja Ustaz. Ya, semoga kedepannya lebih baik lagi ya, Masya Allah. Itu tadi adik Razan, masukan dari Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir Hafizahullah Ta'ala. Tetap semangat buat adik Razan untuk membaca Al-Quran dan istiqomah untuk menghafalkannya, Masya Allah. Kan perbaikan itu memang dari kesalahan seperti ini, Ustadz. Masya Allah. Tayyib adik Razan, itu tadi masukan dari Ustadz kita. Buat adik Razan, ada kirim-kirim salam? Ada Ustadz. Iya, silakan. Buat Ustadz Qadir. Iya, Masya Allah. Waalaikumsalam. Buat keluarga saya di Bekasi. Masya Allah. Mbak, ibu, ayah, nek, ong, ade, Masya Allah. om, Pak, Dede Rahman, Teh Sofia, buat Umi dan Abi. Masya Allah, buat Umi dan Abi. Teman-teman P2 dan teman-teman Ustazi Al-Kausar. Masya Allah, barakallahu fiik. Ada lagi adik Razan? Gak ada Ustaz. Sudah ya, Masya Allah. Barakallahu fiik, banyak sekali Ustaz. Masya Allah. Saudara-saudara dan kawan-kawan dan seluruh sahabat Izakit yang jelas. Masya Allah. Tayyib, terima kasih adik Razan dari mana tadi Ustaz? Karawang. Masya Allah. Bekasi Ustaz. Daerah sana Ustaz pokoknya. Masya Allah. Kami ucapkan jazakumullahu khairan, barakallahu fiik buat adik Razan. Ada satu penelpon, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dengan adik siapa di mana? Adik Nuri. Nuri, Masya Allah. Nuri di Jambi. Di Jambi. Masya Allah. Masih ingat Ustaz? Masya Allah. Adik Nuri di Jambi, Masya Allah. Kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 di Nurul Rodia. Nurul Rodia, Masya Allah. Sudah tertebak Ustaz, tapi tidak mau ngucapin nanti salah nanti Ustaz. Kelas 5 di Nurul Rodia, Masya Allah, barakallahu fiik. Gimana kabarnya adik Nuri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga adik Nuri dan juga keluarga yang ada di sana senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke adik Nuri, sudah siap baca Quran surah Al-Insyiqaqnya? Insya Allah. Masya Allah. Kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza
sama'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taghallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaki fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masyrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masyrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarakabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukazzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Masya Allah, Masya Allah, barakallahu fiik buat adik Nuri yang ada di Jambi, Masya Allah. Gimana bacaan Ustaz? Iya, subhanallah ya, bacaannya insya Allah bagus-bagus semua ya. Cuman di sini mungkin ada beberapa koreksi. Ada beberapa koreksi iya. Ya, mungkin kurang teliti atau mungkin ya terlewat Ustaz. Iya, terlewat ya. Nah, kita mau lihat dari yang pertama tadi, kalau nggak salah ayat 6 ya. Yes, ayat 6 tadi ya ayyuhal insanu. Di sini insan ya. Kalau ayat selanjutnya bagus ya. Ini ikhfa kalau nggak salah, yaitu harus dengung ya. Ayyuhal insan ya. Harus dengung ya. Ini ya. Kemudian ayat ke-13 kalau nggak salah, innahu kana fi ahlihi masrura. Di sini sinnya tidak boleh dipantulkan. Ya. Gitu. Nah, jadi bacanya seperti tadi, kedengarannya itu kalau nggak salah masrura. Seharusnya masrura, jangan dipantulkan ya. Kemudian yang berikutnya ayat 19 kalau nggak salah juga. 19. Latar kabunna. Di sini nunnya pendek ya, tidak panjang, jangan dipanjangin. Latar kabun natobakon, ang tobakon ya. Itu aja Ustaz. Kemudian ayat terakhir tadi ayat kalau nggak salah juga 25. ayat 24 ya. 24 25. Ya, fabashshirhum bi'adzabin alim. Ini juga mim mati bertemu dengan ba dengung ya. Iya Ustaz. Ya, fabashshirhum bi'adzabin alim. Nah, mudah-mudahan kedepannya lebih semangat lagi, ya, lebih baik lagi. Masya Allah. Ini nggak terlalu begitu banyak sih. Iya, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Taib Ustaz, syukran jazakumullah khairan atas koreksinya untuk adik Nuri, Masya Allah. Itu tadi adik Nuri, masukan dari Ustadz kita, koreksi dari Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir hafizahullah ta'ala. Tetap semangat untuk membaca Al-Quran dan menghafalkannya, Masya Allah. Oke adik Nuri, ada kirim-kirim salam? Ada Ustaz. Silakan. Ya, Masya Allah. Buat Ustaz Abdul Qadir dan Ustaz Hari. Ya, Masya Allah, barakallah. Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
buat teman-teman di MI Nurul Rodia. Ya, Masya Allah. Dan buat teman-teman di Izaki. Masya Allah. Sahabat Izaki, Masya Allah. Ada lagi? Buat keluarga. Iya, Masya Allah. Semoga sehat selalu. Amin, ya Rabbal Alamin. Ada lagi adik Nuri? Udah Ustaz. Sudah, Masya Allah. Barakallahu Tetap fiik. semangat ya. Tetap semangat dan istiqomah untuk membaca Al-Quran. Masya Allah. Taib, terima kasih adik Nuri. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum buat adik Nuri. Dan sahabat Izakid, itu tadi bacaan dari sahabat kita adik Nuri dari Jambi. Kami persilakan lagi buat sahabat Izakid yang lainnya. Masya Allah, sudah ada satu penelpon, kita angkat. Assalamualaikum. Masya Allah. Dengan adik siapa di mana? Dari Bengkulu. Masya Allah. Nah, belum terdengar jelas Ustaz. Mohon maaf adik, bisa diulangi? Di Bengkulu. Terdengar dari Bengkulu, tapi namanya belum terdengar. Coba adik pelan-pelan diulangi lagi. Iya, suaranya masih belum jelas adik yang dari Bengkulu. Coba diperjelas lagi. Mungkin adik bisa berpindah ke tempat yang sinyalnya lebih bagus. Karena sepertinya kendala sinyal. Iya, Ustaz. kayaknya kendala sinyal. Iya, karena suaranya tidak terlalu jelas sampai ke sini. Mohon maaf adik, namanya siapa? Coba adik pelan-pelan, suaranya masih belum jelas. Mutia. Mutia atau Sintia? Mutia. Mutia. Iya adik. Nah, suaranya masih belum jelas Ustaz. Masya Allah. Coba ulangi sekali lagi adik yang ada di Bengkulu, namanya siapa? Mutia. Suaranya belum jelas Ustaz. Iya, tapi nggak apa-apa lah. Tapi nggak apa-apa. Oke, adik yang dari Bengkulu. Nanti kita tanya nama yang lengkapnya Ustaz kalau udah jelas. Kelas berapa dan sekolah di mana kalau boleh tahu? 5 di Kelas 5 Ustaz. Tapi sekolahnya nggak jelas lagi. Masya Allah. Kelas 5. Ya udah nggak apa-apa. Kelas 5. SMP atau SD? SD Salsabila kalau nggak salah Ustaz. Iya, terdengar seperti itu. Samar-samar terdengarnya ada, tapi nggak apa-apa. Sudah siap baca Quran surah Al-Insyiqaqnya? Sudah, Masya Allah. Coba kami persilahkan. Silakan.
Masya Allah, barakallahu fik buat adik yang ada di Bengkulu, Masya Allah. Yang penting adik yang ada di Bengkulu dapat pahala membaca Al-Quran, Ustaz. Walaupun suaranya di sini kurang terdengar jelas. Sayang sekali. Iya, mungkin kendala sinyal, Ustaz. Jadi suaranya nggak terlalu jelas. Oke, adik yang ada di Bengkulu, coba sekali lagi bisa menyebutkan namanya. Oke. Masih belum ada suaranya? Ya, ada di Bengkulu. Namanya siapa? Mutia. Ya, Ustadz, berarti Mutia. Ya, Masya Allah, Mutia, ya. Mutia yang ada di Bengkulu. Masya Allah. Barakallahu fik adik Mutia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kesemangatan untuk adik Mutia. Semangat dalam membaca Al-Quran. Masya Allah. Oke, Ustadz. Tidak ada komentar, Ustaz. Iya, ya sebelumnya kita mohon maaf, sangat mohon maaf ya, karena kita tidak bisa ngoreksi karena suara yang masuk ke sini tuh cuma di ujung-ujung dan itu pun putus ya, kurang terlalu jelas. Tidak jelas, jadi kita nggak bisa menyimak dari Sekali lagi kami mohon maaf ya. Mungkin ada kendala sinyal buat adik yang ada. Pekan berikutnya bisa lebih baik lagi, Ustaz. Masya Allah. Ya kita nggak tahu, ini mungkin karena sinyal. Iya, Ustaz. Karena di telepon sebelumnya lancar-lancar saja, Ustaz. Lancar saja. Mungkin sinyal di sana ada gangguan atau mungkin di sini juga tatkala pas juga ada gangguan, jadi kita nggak tahu, Ustaz. Masya Allah. Tapi yang jelas adik Mutia yang ada di Bengkulu tetap mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tetap semangat buat seluruh adik-adik yang telah menyaksikan acara Izakit ini, generasi bangsa berakhlak mulia. Masya Allah. Kita ucapkan syukran jazakumullahu khairan buat seluruh adik-adik yang telah menghubungi kami, buat adik Nuri, ada juga adik Mutia, kemudian ada satu lagi tadi siapa, Ustaz? Faras ya. Faras apa Razan Ustaz. Masya Allah. Sampai lupa, Masya Allah. Tapi kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga adik-adik mendapatkan balasan yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami ingatkan di pekan berikutnya insya Allah kita akan membaca Quran surah Al-Mutaffifin ya, Ustaz. Insyaallah Ta'ala. Jadi persiapkan buat adik-adik, pekan berikutnya kita insyaallah akan membacakan Quran surah Al-Mutaffifin. Dan bagi adik-adik yang sudah siap, kami juga akan persilakan buat adik-adik untuk membacakannya. Taib, kita ucapkan juga syukron jazakumullahu khairan buat Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir hafizahullahu Ta'ala, yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di studio kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau dan juga keluarga beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Dan akhir kata, Ami Fikih mewakili kru yang bertugas, mohon maaf bila ada kesalahan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.